Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat. Kurang semangat. Kita ulang. Selamat pagi. Pagi, semangat. Oke, apa kabarnya hari ini, Nak? Baik. Oke, sudah sarapan semua? Sudah. Baik. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Yang pimpin doa siapa ya? Salman. Boleh, yuk Salman silahkan dipimpin teman-temannya berdoa. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, tadi kita sudah berdoa. Sekarang untuk memupuk rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Bu Dahlia mau minta tolong siapa sekarang jadi dirijennya tadi? Oh iya, boleh silakan ke depan ya, Nak. Anak-anak Bu Dahlia yang lain diharapkan berdiri ya dan menyanyikan lagu Indonesia Rayanya dengan hikmat. Indonesia tanahku, tanah darahku. Di sanalah ku berdiri, dari mantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, boleh langsung duduk kembali anak-anak Ibu. Hari ini di pertemuan pertama kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Muatan pelajarannya apa aja sih? Muatan pelajarannya itu ada 2 sayang, ada IPA dan SBDP. Tapi sebelumnya, Bu Dahlia mau minta tolong 1 orang untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Boleh angkat tangan yang mau baca? Baik.
Suaranya yang lantang ya. Melalui penyimakan video pembelajaran tentang organ peredaran darah manusia dan fungsinya, peserta didik dapat mengaitkan organ peredaran darah manusia dengan fungsi yang dengan tepat. Melalui nyimak slide penjelasan, peserta didik dapat membuat map tentang nama-nama gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan mandiri. Melalui nyimak video pembelajaran tentang tarian daerah, peserta didik menelaah pengertian properti tari dengan benar. Melalui berdiskusi, peserta didik mampu memperagakan tarian menggunakan properti tari berdasarkan ketukan dengan tepat. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk temannya sayang. Baik. Berdasarkan dengan tujuan pembelajaran ini, berarti materi kita ada 3 di hari ini. Yang pertama, organ peredaran darah manusia. Yang kedua, fungsi organ peredaran darah manusia. Dan properti tari. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita di hari ini, Bu Dahlia mau ngajak kalian review dulu atau mengingat pelajaran sebelumnya. Sebelumnya, kita kan sudah belajar pantun tuh. Ya kan? Sekarang, Bu Dahlia mau tanya. Apa itu pantun? Yang jawab angkat tangan, sebutkan namanya ya. Siapa namanya? Oke, boleh berdiri sayang. Apa itu pantun? Yang kenceng ya suaranya ya. Apa itu pantun? Pantun adalah puisi lama yang bersajak abe-abe. Oke, pantun adalah puisi lama yang bersajak abe-abe. Benar atau tidak? Benar. Oke, benar. Pertanyaan yang kedua nih yang Bu Dahlia mau ini tanyakan. Apa sih ciri-ciri pantun itu? Siapa yang mau jawab? Oke, ayo angkat tangannya. Boleh berdiri ya, Hafiz ya. Yuk. Ciri-ciri pantun itu yang terdiri sajak, AB atau AA yang terdiri 1 bait 4 baris. Pantun itu terdiri dari 18 sampai 12 suku kata. Betul. Yang pertama dia bersajak ABAB atau AAAA. 1 bait isinya berapa baris? 4. Kemudian dalam 1 baris itu berapa suku kata? 8 sampai 12 suku kata. Selanjutnya, siapa yang masih ingat jenis pantun berdasarkan siklus kehidupannya? Boleh sayang, yuk berdiri yuk. Jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan adalah ada pantun anak-anak, pantun anak muda, pantun orang tua. Betul tidak? Betul. Ya, ada 3 ya, pantun anak-anak, pantun anak muda, dan pantun orang tua. Terakhir nih, jenis pantun berdasarkan isinya. Ada berapa tadi? Boleh. Ada berapa sayang? Ada 4. Pertama pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Betul. Tepuk tangan untuk temannya. Kalian masih pada ingat. Hebat-hebat sekali ternyata anak-anaknya Bu Dahlia masih pada ingat pelajaran kemarin ya. Untuk hari ini kita sudah tidak bahas pantun lagi, tapi kita akan membahas tentang organ peredaran darah. Sebelumnya, kalian sudah duduk berdasarkan kelompok? Sudah belum? Sudah. Baik, Bu Dahlia akan bagikan LKPD-nya ya. Nanti kalian boleh sambil mendengarkan Bu Dahlia, sambil dilihat-lihat LKPD-nya untuk mengerjakan LKPD yang adanya ya. Oke, semua sudah terima LKPD-nya? Baik, kalau sudah terima kita langsung ya, Nak. Nah, Bu Dahlia mau ngajak kalian bernyanyi dulu.
Masih ingat lagu yang pernah diajarkan tentang sehat itu penting? Yang jantung adalah... Masih ingat tidak? Kalau masih ingat, nyanyi bersama-sama ya. Keluarkan suaranya, jangan malu-malu. Suara kalian bagus-bagus loh tadi. Jantung adalah organ tubuh manusia untuk memompa darah dengan cara rekontraksi, relaksasi. Jantung terdiri dari 4 ruangan dipisahkan satu, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Pembuluh darah dibagi 2, pembuluh nadi dan juga vena. Pembuluh nadi itu arteri, pembuluh vena itu pembuluh balik. Sistem peredaran darah, kalau yang kecil dimulai dari bilik kanan, arteri paru-paru, vena berserap di kiri. Gak ada yang mau ngambil ininya. Dalam yang besar dimulai dari bilik yang kiri ke aorta, tubuh vena samping kanan. Kesehatan itu yang terpenting, mari jaga jangan sampai sakit. Bersyukurlah pada yang kuasa peredaran darah kita. Kesehatan itu yang terpenting, mari jaga jangan sampai sakit. Bersyukurlah pada yang kuasa peredaran darah kita. Sehat selalu. Tepuk tangan buat diri kalian masing-masing. Keren banget anak-anak Abu Dahlia. Oke, kalau berdasarkan lagu tadi, ada berapa sih organ peredaran darah kita? Ada berapa? 4, 2, 3. Yang benar yang mana? Coba angkat tangannya. Coba yang berani jawab, yuk. Coba tadi yang pertama jantung. Kemudian paru-paru, terus pembuluh darah. Berarti ada berapa? 3. Kenapa bingung? Berani angkat tangan dong sayang. Jangan keroyokan. Nanti kalau ada pertanyaan, angkat tangannya, jawab sendiri. Nanti ada nilainya tersendiri loh. Daripada yang jawabannya keroyokan. Kita lanjut ya. Oke, organ peredaran darah kita itu ada 3. Yang ini apa nih? Tahu nggak ini apa? Jantung, betul. Yang ini? Pembuluh darah dan? Kalian sudah mengenal nih organ peredaran darah kita. Ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Selanjutnya yang akan Bu Dahlia jelaskan ke kalian adalah fungsinya. Jadi masing-masing organ pembuluh darah kita itu punya fungsi. Nah, yang pertama adalah jantung.
Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Ini fungsinya secara keseluruhan. Jadi jantung secara keseluruhan adalah fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau bagian-bagian jantungnya, kan tadi ada 4 ruangan kan? Ada serambi kiri, ada serambi kanan, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan itu punya fungsi mengalirkan darah kaya karbon dioksida atau CO2 dari tubuh ke bilik kanan. Berarti darahnya dari sini nih pindah ke sini, ke bilik kanan sini. Nah, dari bilik kanan ini dia akan memompa darah yang kaya karbon dioksida kembali ke paru-paru. Jadi dari sini dia akan keluar ke paru-paru. Dari paru-paru dia akan masuk ke serambi kiri nih darah kita. Tapi serambi kiri itu darahnya sudah ada oksigennya. Jadi kalau tadi dia karbon dioksida, begitu masuk paru-paru, karbon dioksidanya akan diubah menjadi oksigen. Dia ada di serambi kiri, dari serambi kiri baru turun ke bilik kiri, baru dipompa ke seluruh tubuh. Paham? Paham? Kita lanjut. Jantung sudah. Sekarang kita bahas fungsi pembuluh darah. Tadi kalau di lagu kan cuma pembuluh darah itu ada pembuluh darah apa di lagu? Nadi atau arteri, terus vena atau pembuluh Tapi ada satu lagi nih jenis pembuluh, yaitu kapiler. Secara keseluruhan, fungsi pembuluh darah itu adalah sebagai jalur untuk darah mengalir. Jadi kan tadi si jantung tugasnya memompa. Nah, pembuluh darahnya itu tempat mengalirnya darah. Sedangkan pembuluh darahnya itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama arteri, kedua vena, dan yang ketiga kapiler. Arteri itu dia mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ingat, kalau dari jantung ke seluruh tubuh berarti dia melalui pembuluh darah arteri. Sedangkan kalau dari seluruh tubuh ke jantung itu adalah pembuluh vena. Ingat aja nih, balik nih. Dia jadi ibaratnya arteri itu dia darahnya pergi dari jantung ke seluruh tubuh. Begitu darahnya kembali lagi ke jantung, dia menggunakan pembuluh darah balik atau vena. Sedangkan kapiler itu adalah penghubung antara pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Di mana di pembuluh kapiler ini dia terjadi proses pertukaran zat dan nutrisi. Kita lanjut ya. Nah, yang terakhir adalah organ peredaran paru-paru. Fungsi paru-paru itu ada 3 nak. Mengalirkan oksigen ke darah, menyaring darah-darah kecil, dan mengatur keseimbangan tingkat pH. pH itu apa sih Bu? Nih, udah Bu Dahlia kurungkan. Keasaman pada darah. Jadi darah kita itu ada tingkat keasamannya. Yang membuat darah kita tingkat keasamannya seimbang adalah paru-paru. Sampai sini paham? Oke. Agar kalian tambah paham, kalian bisa simak video penjelasan. Kita akan belajar tentang peredaran darah pada manusia dan Disimak baik-baik ya. sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Fungsi serambi kiri yaitu mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Fungsi bilik kiri yaitu memompa darah yang kaya oksigen
ke seluruh tubuh. Fungsi serambi kanan yaitu mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Fungsi bilik kanan yaitu memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Di antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau klep. Katup ini mencegah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik jantung memompa darah. Sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau vena, yang ketiga pembuluh kapiler. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit dan tampak kebiru-biruan. Perbedaan yang kedua, dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga, arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena mengalirkan darah menuju ke jantung. Yang keempat, arteri hanya memiliki katup pada jantung, sedangkan vena memiliki banyak katup. Perbedaan yang terakhir, denyut nadi pada arteri dapat kita rasakan dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga, sedangkan denyut nadi pada pembuluh balik tidak terasa. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan sampai di serambi kanan. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, kemudian darah masuk ke paru-paru. Setelah itu, darah akan dialirkan ke vena paru-paru dan sampai di serambi kiri. Sistem peredaran darah yang ketiga yaitu darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit adalah sel darah merah, leukosit adalah sel darah putih, sedangkan trombosit adalah keping darah. Berikut ini merupakan beberapa fungsi darah. Plasma darah berfungsi mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh, sedangkan eritrosit mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Leukosit atau sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Lalu, trombosit atau keping darah berfungsi menutup luka. Oke. Baik, setelah menyimak video yang tadi, sekarang Bu Dahlia mau tanya. Organ apa sajakah yang berperan dalam peredaran darah?
Ya boleh sayang. Berdiri, sebutkan organ peredaran apa saja. Ada jantung, paru-paru, pembuluh darah. Betul, ada jantung, ada paru-paru, ada pembuluh darah. Tepuk tangan dulu buat temannya. Pinter maksudnya. Sekarang, siapa yang ingat fungsinya jantung? Angkat tangannya boleh? Boleh sayang. Apa fungsi jantung, nak? Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Betul tidak? Betul. Tepuk tangan lagi untuk temennya, pintar banget. Lanjut. Fungsi pembuluh darah. Sebagai tempat apa tadi pembuluh darah? Angkat tangannya. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Gak apa-apa, sebut saja. Kalau nanti salah kan diperbaiki sama Bu Dahlia. Jadi gak perlu takut dan gak perlu malu. Mau jawab sayang? Gak apa-apa, berdiri. Ayo berdiri. Berdiri. Yang kencang. Apa fungsi pembuluh darah, nak? Darah mengalir dibagi 3 yaitu kapiler, nadi, dan vena. Oke, yang dibacakan temanmu tadi adalah jenis pembuluh darah, yaitu ada kapiler, ada arteri, dan vena. Yang Bu Dahlia itu betul, tapi yang Bu Dahlia tanyakan adalah fungsinya. Fungsi secara keseluruhan dari pembuluh darah apa? Sebagai apa dia? Ada yang tahu nggak? Ayo. Baik deh, karena nggak ada yang tahu. Bu Dahlia ingatkan kembali. Fungsi pembuluh darah itu adalah sebagai jalur darah untuk lewat nih. Sebentar, salah Bu Dahlia. Nah, sebagai jalur untuk darah mengalir. Diingat, kalau jantung memompa darah, kalau pembuluh darah itu sebagai jalur untuk darah mengalir. Pinter. Sekarang yang terakhir, fungsinya paru-paru apa? Fungsi paru-paru. Tadi paling terakhir loh Bu Dahlia bacakan. Tempat bertukarnya apa dengan apa? Tempat menyaring apa? Tempat menyeimbangkan kadar apa dalam darah? Ayo, siapa yang ingat? Ya, Bu Dahlianya nggak diperhatiin nih pasti tadi. Sampai nggak inget jantungnya apa fungsinya. Jantung paru-paru. Bu Dahlia ulang deh. Diperhatikan makanya kalau Bu Dahlia ngomong. Tuh. Mengalirkan oksigen ke darah. Sebagai menyaring darah-darah kecil, mengatur keseimbangan tingkat pH pada darah. Coba diulang, yang pertama apa? Yang pertama apa? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Coba kalau nggak lihat, fungsinya apa yang pertama? Mengalirkan apa sayang? Betul, mengalirkan oksigen ke peredaran darah. Yang kedua? Menyaring darah-darah ke. Yang ketiga? Oke, mengatur keseimbangan pH pada darah. Diingat sayang. Kalau jantung tadi apa jantung? Apa? Yang kencang apa? Oke, memompa darah. Kalau pembuluh darah? Ya, sebagai jalur darah mengalir. Oke, pinter. Diingat-ingat jangan sampai terlupa. Nah. Biar kalian semakin hafal ya. Dengarkan dulu, nanti boleh ikut nyanyi. Didengarkan terlebih dahulu. Didengarkan dulu.
aliran tetap benar. Gerak arteri kaya oksigen, miskin oksigen balik jantung. Oke, sudah didengarkan kan? Sekarang waktunya kalian nyanyi bareng-bareng dengan lagunya ya. Suaranya dikeluarkan. Yuk. Jadi kita akan sistem peredaran darah manusia, jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung memompa, paru menyuplai oksigen dalam darah manusia. Pembuluh darah berjumlah 3, arteri, kapiler, dan juga vena. Jantung manusia ada 4 ruang, serambi di atas, bilik di bawah. Sebentar sayang. Sebentar ya, kita ulang. Wait. Kita ulang ya. Sistem peredaran darah manusia, jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung memompa, paru menyuplai oksigen dalam darah manusia. Pembuluh darah berjumlah 3, arteri, kapiler, dan juga vena. Jantung manusia ada 4 ruang, serambi di atas, bilik di bawah. Kiri yang bersih, kanan yang kotor, katup jaga aliran tetap benar. Darah arteri kaya oksigen, vena miskin oksigen balik ke jantung. Oke, tepuk tangan untuk kalian yuk. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, kita akan bermain. Namanya adalah hitung, nafas, dan bertepuk. Untuk itu, Bu Dahlia mau kalian bikin lingkaran besar dulu. Yuk, cepat sayang. Bikin lingkaran yang besar. Oke, boleh. Bikin lingkaran dari ujung sana sayang. Yuk, semuanya jadi lingkarannya nyambung. Boleh sebelah sini. Abil, sini Bil. Sini sayang, jangan di tengah-tengah. Jadi, bikin lingkaran. Lingkaran, lingkaran, lingkaran. Nah, betul. Sinian. Bangkunya boleh dimasukkan dulu deh ke dalam meja biar temennya lebih mudah untuk lewat. Namanya tepuk, namanya hitung, tepuk, dan bernafas. Iya Bu Dahlia kebalik, maaf. Tepuk, bernafas, dan berhitung. Coba yang benar apa sih? Coba yang benar. Berhitung, bernafas, bertepuk. Oke, benar. Berhitung, bernafas, dan bertepuk. Ya Bu Dahlia salah mulu nih, maaf ya. Coba lingkarannya ini masih jarang nih. Mepetan yuk. Hati-hati kabelnya sayang ya. Oke, sudah tahu peraturan mainnya? Sudah tahu belum? Sudah. Misalnya Bu Dahlia bilang 1, terus? Bernafas. Kita mulai. Sayang maaf, sorry.
Berhitung, bernafas. Jadi misal Bu Dahlia bilang 1. Bu Dahlia bilang 1. Yang selanjutnya. Terus yang selanjutnya tepuk. Selanjutnya lagi berhitung 4. 4. Kan kelipatan. 1, 2, 3, 4 urutanmu, bukan 2. Jadi kamu hitungnya kelipatan. Jadi misalnya Bu Dahlia 1. Terus tepuk 4. Langsung napas, tepuk. Berapa? Habis 4 tambah 3 lagi berapa? Nah, oke. Okay. 4 tambah 3 kok 6? 7 sayang. Bisa? Bisa. Bu Dahlia tunjuk ya. Jadi nggak dari Bu Dahlia. Jadi misalnya Bu Dahlia bilangnya 1, 2, 3. Yang kenceng. ulang ya. Betul. 1, 2, 3. Tujuh. Sekali lagi ya. Yang tadi udah salah keluar. Yuk. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Keluar. Lanjut. 1, 2, 3. 4. Habis 7 berapa? 10. Keluar tapi kelamaan. Kita ulang sekali lagi ya mainnya ya. 1, 2, 3. Keluar. Oke. Keluar, harusnya nggak ikut tepuk, kan dia duluan. Nah, Allahu Akbar. Pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Oke. Sekali lagi sebelum kita lanjut ke pelajarannya ya. 1, 2, 3. Keluar. Masa? Nah, oke. Permainannya kita ulang. Tapi sebelum kita mulai, tepuk konsentrasi dulu deh. Masih inget tepuk konsentrasi? Masih. Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. 1. Kan Bu Dahlia baca 1, berarti kamu nafas. Kita ulang sekali lagi yuk. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Apa? 1. Keluar. Oke. Permainan kita sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Kembali ke tempat kalian masing-masing. Nanti lebih konsentrasi lagi ya. Oke, kita lanjut ke menyimak teks. Sayang, sudah? Yuk. Menyimak teks. Bacalah teks berjudul Mengenal Lebih Dekat Tari Reog Ponorogo. Bu Dahlia mau minta satu orang yang bacain tapi suaranya yang kencang. Siapa? Ayo, angkat tangannya yang berani. Boleh, yuk, berdiri yuk. Yang kencang bacanya ya. Bacanya dari sini ke bawah, baru ke sini, nanti baru terakhir. Mengenal lebih dekat tari reog Ponorogo. Penampilan reog diawali 3 tarian pembukaan berturut-turut oleh pemeran warok, jatil, dan bujang gendong dengan penampilan Klono Sredono sebagai adegan intil.
Barongan tampil sebagai sajian penutup tari reog. Penarinya mengenalkan caplakan kepala singa dihiasi dedak merak. Tari reog dikenal luas dan sering tampil di berbagai negara seperti Rusia, Azerbaijan, Lebanon, Korea Selatan, Amerika, Jerman, Australia, Filipina, Singapura. Tari reog kesenian asal Ponorogo secara resmi berbicara mengenal perang antara kerajaan Kediri dengan Ponorogo akibat Singoborong. Raja Kediri tidak merestui putrinya Dewi Rojikuning untuk dilamar Klono Suwandono, Raja Ponorogo. 5 penari reog, lanjut yuk. 5 penari utara reog. Pertama, Klono Suwandono, ini bentuknya kayak gini. Lanjut. Barongan, Nah, ini barongan. Tadi kan caplokan. Nah, caplokan ini topeng singa yang berat itu namanya caplokan. Lanjut. Jatil, Nah, jatil. Kemudian ada Warok, warok dan yang terakhir Bujang Genong. godang ganong. Nah, penampilan penari reog diiringi oleh apa? Sara Kondanong, Sarang, kendang, kemudian Kenong, Bandang, Nang, gong, Gong, terong. Trompet. Terima kasih, tepuk tangan untuk temennya. Oke, 5 penarinya kan tadi ada Klono Sewandono, ada Barongan, ada Jatil, ada Warok, dan ada Bujang Ganong. Semuanya kostumnya berbeda. Semuanya properti tarinya berbeda. Kemudian, yang perlu kalian ingat adalah penampilan penari reog diiringi beragam alat musik tradisional, yaitu ada saran, kendang, kenong, bonang, gong, dan terompet. Yang Bu Dahlia mau tanyakan sekarang dari teks ini. Tari reog itu berasal dari mana? Dari mana? Ponorogo. Kemudian dia menceritakan tentang apa? Tentang tari mengenai apa? Reog nama tariannya, tapi dia menceritakan apa? Perang antara apa sayang yang kenceng? Kerajaan Kediri. Oke, perang antara kerajaan Kediri. Kenapa terjadi perang antara kerajaan Kediri? Kenapa? Oke, betul. Karena Ponorogo atau Singabarong, Raja Kediri tidak merestui putrinya dilamar oleh Klono Sewandono atau Raja Ponorogo. Nah, dari teks ini kalian sudah tahu belum, kita kira-kira akan belajar tentang apa sih? Tentang tari, atau lebih spesifiknya atau lebih jelasnya kita akan belajar tentang properti tari. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini, coba dilihat gambar di bawah itu. Tadi kan kita belajar tentang organ peredaran darah. Nah, untuk melancarkan organ peredaran darah, tubuh kita itu salah satunya adalah harus bergerak. Menurut kamu, tarian ini termasuk jenis gerakan yang bisa melancarkan organ peredaran darah kita atau tidak? Yang bilang bisa, angkat tangannya. Gak usah malu. Oke, pintar. Benar, turun. Segala jenisnya saat kita bergerak, entah itu menari, entah itu kita berolahraga, entah kita itu hanya jalan, itu bisa jadi
salah satu cara kita untuk melancarkan organ peredaran darah. Yang Bu Dahlia kasih contoh adalah tari. Menurut kamu, coba yang properti tari yang mana sih? Yang mana? Yang ini? Apa ini namanya? Apa ini namanya? Ayo. Apa? Gak apa-apa pakai bahasa daerahmu, sebutkan, tidak apa-apa. Apa ini? Ayakan yang tampihan beras, tampah. Nah, hanya inikah properti tarinya? Apalagi? Ada ikatan kepalanya, kemudian ada selendangnya. Mana selendangnya tuh? Ikat pinggang, benar. Terus bajunya. Kemudian ini apa nih? Kain batik. Di kakinya ada apa? Di lehernya ada apa? Nah, oke. Berarti properti tari itu apa sih? Nah, apa itu properti tari? Properti tari itu adalah segala hal, baik yang dikenakan maupun tidak dikenakan oleh penari sebagai bahan pendukung, pelengkap, penambah nilai, estetika, dan penyempurna dalam menyampaikan pesan pada sebuah tarian. Jadi properti itu semuanya. Bisa yang dijadikan tadi, kayak gambar sebelumnya ada tampah. Bisa sebelumnya ada tampah. Ini dia pegang semua kan propertinya, tampah, kalung, baju, gelang kaki, kain batik, itu semua yang dia pegang. Tapi biasanya dalam penampilan tari di stage-nya atau di panggungnya pun ada propertinya, nak. Bisa kayak misalnya pohon-pohon atau jerami yang ditaruh untuk background di panggung, itu juga disebut dengan properti tari. Fungsi properti tari itu ada 3, menggambarkan tema tarian, memperindah gerakan, dan memperjelas gerakan dan karakter penari. Selanjutnya, jenis properti tari itu ada 2. Yang pertama adalah set properti, merupakan bentuk properti yang digunakan dalam tari namun tidak disentuh oleh penari dan tidak menyatu dengan penari. Nah, ini tadi yang Bu Dahlia bilang, yang biasanya dijadikan background atau latar pada pengaturan panggung. Sedangkan hand property merupakan bentuk properti yang digunakan penari dan menyatu dengan tubuh penari. Nah, itu yang tadi yang di gambar sebelumnya, yang ada ada tampah, ada bajunya, ada hiasan kepala, kalung, dan perhiasan lainnya. Untuk lebih jelas, kalian bisa simak. Di sini ada video tarian. Sebentar lagi loading. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Muslimi di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran SBDP, yaitu mengenai properti tari. Nah, teman-teman, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu teman-teman mampu mengetahui pengertian dari properti tari, kemudian teman-teman mampu mengetahui contoh properti tari yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, teman-teman mampu mengetahui berbagai tari kreasi daerah dengan properti tarinya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Teman-teman, di sini ada yang sudah tahu apa sih properti tari itu? Ya, betul. Properti tari adalah salah satu unsur yang hampir selalu ada di setiap jenis dan ragam tarian.
Properti tari merupakan semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan suatu tarian. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih fungsi dari properti tari. Penggunaan properti tari ditujukan untuk memberikan kesan keindahan atau estetik sekaligus sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dari suatu tarian. Nah teman-teman, selain properti tari ada juga unsur pendukung tari. Apa saja sih unsur pendukung tari? Di antaranya ada musik, iringan tari, tata rias, panggung, dan tata busana. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui dasar dari pemilihan suatu properti untuk menari. Yang pertama, tidak merubah makna atau tetap menggambarkan makna gerakan tari. Kemudian yang kedua, memperkuat makna tersirat dari tari tersebut. Yang ketiga, mendukung tema yang ditampilkan. Yang keempat, tidak menghambat gerakan tari yang akan dipentaskan. Yang kelima, tetap memiliki ciri khas dari tari tersebut atau menjaga kearifan lokalnya. Yang keenam, harus tetap menyatu baik dengan pakaian, tema, serta gerakan tarian tersebut. Yang ketujuh, tidak menghilangkan unsur keindahan dari gerakan tari. Yang kedelapan, menambah kesempurnaan pementasan tari. Dan yang kesembilan, memperjelas atau memperkuat Udah sampai karakter dibuka dari lembaran penari. KPD-nya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui beberapa properti tari yang terdaftar dari tari kreasi daerah. Nah perlu teman-teman ketahui juga, biasanya properti tari atau peralatan tari ini bisa kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari loh. Jadi penasaran, apa saja sih properti tari yang terdapat dari tarian daerah? Yang pertama ada tari sekapur sirih. Tarian ini merupakan tari persembahan. Tari adat Jambi ini banyak persamaannya dengan tari Melayu. Properti yang digunakan yaitu ceranung atau wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, dan keris. Kemudian properti lainnya ada baju kurung atau adat Jambi. Kemudian unsur pendukungnya ada iringan musik wadah Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang. Teman-teman, tarian selanjutnya yaitu tari sarimpi. Tari ini adalah tarian klasik dari Yogyakarta. Tarian ini ditampilkan oleh 4 orang penari wanita yang cantik dan anggun. Nah, teman-teman, properti yang terdapat dari tari sarimpi ini adalah jebel, cundrik atau keris kecil, pistol, jentaring, dan tombak pendek. Selanjutnya adalah tari sedati. Tari sedati berasal dari Arab dengan latar belakang agama Islam, sebuah tarian dinamis penuh keseimbangan dengan suasana keagamaan. Nah teman-teman, tarian ini sangat disenangi dan terkenal di daerah Aceh. Properti yang digunakan dalam tarian sedati ini yaitu celana panjang dan kaos oblong lengan panjang yang ketat warna putih, kemudian kain soket yang dililitkan sebatas paha dan pinggang, empong yang diselamatkan di pinggang, ikat kepala berwarna merah, dan satu tangan berwarna. Nanti ambil satu-satu ya buat ngerjain, tapi nanti. Tarian selanjutnya yaitu tari piring. Dalam bahasa Minangkabau, tari piring disebut dengan tari piringan, yaitu salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai properti utamanya. Nanti ya. Nah teman-teman, selanjutnya ada tari caping ngancak. Tari caping ngancak ini merupakan tari kreasi baru yang berasal dari daerah Lamongan, Jawa Timur. Tari caping ngancak menggambarkan kehidupan para petani dalam menanam, merawat, dan memanen padi. Nah, properti yang digunakan dari tarian ini yaitu caping dan baju adat, ikat kepala, dan sabuk di pinggang. Selanjutnya ada tari jaipong. Nah, tari jaipong atau jaipongan ini merupakan jenis tarian sosial tradisional Sunda, Karawang, Jawa Barat
yang sangat populer di Indonesia. Properti yang dipakai dalam tarian ini adalah sampur dan selendang. Oke. Tadi kalian sudah menyimak pengertian properti tari, jenis-jenis properti tari, fungsi properti tari. Bahkan tadi ada di video, dia menjelaskan contoh beberapa dari properti tari yang ada di tari tradisional. Sekarang selanjutnya adalah yuk berdiskusi dengan cara kerjakan LKPD dan berdiskusi bersama teman satu kelompokmu ya. Coba LKPD-nya mana? Angkat LKPD-nya kalian mana? Oke, sudah ditulis nama kelompoknya? Itu evaluasi sayang, evaluasi nanti. Evaluasinya disimpan dulu. Lembar evaluasinya nanti nak. Sekarang kita fokus ke LKPD dulu. LKPD itu yang satu bendel itu loh. Jangan lupa tulis ya, tulis nama kelompoknya. Siapa saja dalam kelompoknya, Bu Dahlia pinjam bentar ya. Oke, yang kalian kerjakan pada pertemuan hari ini adalah, yuk, semua mata ke Bu Dahlia dulu. Semua mata ke Bu Dahlia dulu. Tidak boleh lihat yang lain selain Bu Dahlia untuk saat ini. Oke. Yang kalian kerjakan itu pertama ada LKPD 1, kegiatan 1. Gambarnya seperti ini, ada di LKPD kalian. Bu, ini gimana sih cara kerjainnya? Cara kerjainnya ada di sini. Nanti kalau tidak mengerti kalian bisa Bu Dahlia, nanti Bu Dahlia datengin kelompok kamu. Oke? Nah, yang kedua, ini nih. Di masing-masing kelompok kalian sudah ada laptop bukan? Sudah. Sudah terhubung internet sudah? Sudah. Di yang kedua ini, setiap kelompok beda-beda nama penyakitnya. Oke? Setiap kelompok nama penyakitnya beda. Kamu bisa cari penyakit ini apa maksudnya, ciri-ciri penyakitnya apa saja, cara mengatasinya apa saja. Pokoknya semua informasi tentang penyakit yang ada di sini menggunakan laptop. Jadi dibuka Google-nya, diketik penyebab penyakit talasemia misalnya. Ciri-ciri pengidap penyakit talasemia misalnya begitu. Terus kalian bikin dalam bentuk peta konsep. Tahu peta konsep atau mind map? Tahu ya? Berarti dibikin dari bentuk mind map. Yang terakhir, yang terakhir adalah kegiatan ketiga. Kalian jawab pertanyaan 1, 2, kemudian ini dia. Nanti Bu Dahlia minta kamu untuk maju per kelompok untuk mempraktekkan tari sesuai dengan ketukan dan menggunakan properti sederhana. Bu Dahlia sudah memberi informasi tersebut bukan? Jadi nanti siap-siap ya. Dah, yuk, waktunya Bu Dahlia kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Yuk. Taruh sini dulu biar
Waktunya 5 menit ya sayang. Ya nak. Ulang tahun 09 November 1990. Kenapa sayang? Oke, nanti budaya kasih tuh. Ambil dulu nak. Ambil dulu biar budaya kasih. Boleh agak lama, bersabar ya sayang. Hari. Boleh ada pensil? Dari yang kita tunjukin. Kamu udah pesan belum? Apa? Ini pengertian. Pengertian apa? Ciri-ciri apa? Dibikin kayak peta konsep ya sayang. Jam
ya. Sudah siap belum? Bentar lagi. Kenapa sayang? Bentar ya sayang, nanti udah lihat sana. Double O ya. Tuh ada tuh. Nanti keluar semua. Kita lagi. Sabar sayang. Oke. Siapa tadi yang laptop bermasalah, Nak? Masih belum bisa akses? Oh, bisa pakai handphone aja ya? Oh, enggak. Ketik. Dari penyanyi apa kamu? Si paru-paru. Cari. Kalau mau dari si paru-paru. Oh, dia memang ada. Apa-apa deh, pakai aja ya. Pakai handphone ya. Iya, sayang, bentar Nak. Udah lihat ya. Nama diketik jari ya. Pakai handphone aja, dia nggak apa-apa. Kenapa sayang? Bikin itunya. Kalau sudah coba kamu coba dulu ke sini. Ini. Siap ya. Tidak. Ini kamu cari tensi di situ sudah keluar. Tidak. Kamu mengatasi di sini karena dia masih pengertian di sininya sebelumnya cara mengatasinya dari kirinya. Oke? Terima kasih. Terus di meja budaya ada fasilitas kamar udah masuk. Kamu tidak. Sabar sayang. Tanpa marah. Oke, waktunya sedikit lagi ya. Waktunya sedikit lagi. Waktunya 2 menit lagi ya, Nak. Waktunya 2 menit lagi.
Waktunya nulis. Nanti ada waktunya. Ada waktunya ya. Oke. Waktu selesai. Yeay. Waktunya selesai sebentar. Oke, waktunya selesai ya sayang. Bu Dahlia mau kelompoknya Abil. Bacakan hasil diskusinya. Jangan lupa perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Yuk, semuanya, semua mata perhatikan ke Abil. Siap-siap post-it-nya sayang. Siap-siap post-it-nya untuk memberi nilai kelompok Abil. Enggak, satu kelompok satu nilai. Satu kelompok satu nilai ya. Dengarkan dulu presentasinya Abil, baru kalian bisa memberi nilai ke kelompoknya Abil. Yuk, silakan Abil, kencang suaranya. Perkenalkan dulu ya, perkenalan diri dulu, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Mutadin Sabili, biasa dipanggil Abil. Dari kelompok berapa Abil? Dari kelompok 5. Materi pokok. Organ peredaran darah dan fungsinya. Fungsi jantung. Memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Fungsi pembuluh darah adalah membawa darah dari jantung ke organ-organ metabolisme. Fungsi paru-paru adalah memompa oksigen dengan karbon dioksida dari darah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Abil. Nilai untuk kelompok Abil. Berapa kelompok Abil nilainya? Masih berdiri. Abil tidak mengikut nilai ya. Abil kelompok Abil jangan menilai, yang menilai kelompok lain. Ayo, 1, 2, 3, ayo langsung kumpulkan nilainya. Dicopot, ditempel di kelompok 5-nya Abil. Ayo sayang, perwakilan satu berdiri. Langsung tempel. Ayo kita lihat hasil dari kelompok 5. Nilainya berapa nih dari teman-temannya? Terus sayang. Oke, yuk langsung taruh. 5 lagi. Oke, keren. Kelompok 5. Rata-rata nilainya 80. Keren. Selanjutnya, Bu Dahlia mau yang minta bacakan yang bagian 1. Yuk, kelompok ini sayang. Ayo berdiri Kak. Yuk, kelompok ini. Dibacakan ya, perkenalan dulu, namanya siapa, dari kelompok berapa.
Temannya sebelah sana, ngadepnya ke temannya, jangan ke Budalia. Budalianya mah tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jawab ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang, kalian nggak mau, maunya ulang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fazira dari kelompok 6. Fungsi jantung. Fungsi jantung adalah Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan oksigen ke tubuh. Fungsi paru-paru. 1. Tempat menyaring darah kecil. 2. Tempat menampung darah. 3. Mengendalikan pH darah. 4. Mengalirkan udara ke darah. Terima kasih. Ayo. Kelompok berapa kamu tadi sayang? Kelompok 6. Oke. Kelompok 6. Silakan berikan nilai untuk kelompok 6. Hitungan ketiga ya. Semuanya memberi nilai kecuali kelompok 6. 1, 2, 3. Ayo berikan nilai ke kelompok 6. Langsung maju perwakilannya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat nilainya. Sama, nilainya rata-rata 80. Kalian baik hati sekali ya sama temennya. Oke. Untuk presentasinya selesai, kita lanjut di LKPD kegiatan ketiga. Bu Dahlia kan minta ada kalian mempraktekkan tarian berdasarkan ketukan. Ayo kelompok yang bertugas untuk maju, silakan maju. Ayo, yang tadi. Yuk, silakan maju. Mana lagi temennya sayang? Ayo sayang. Ayo nak, dipercepat langkahnya yuk. Perkenalkan diri ya, namanya siapa? Yuk. Mana lagi temennya? Astaga, yaudah yuk nggak apa-apa berdua doang. Yuk sini. Semua mata sama ya. Kasih penilaian untuk kelompok ini. Semua mata lihat ke kelompok ini. Beri nilai ya. Yang kencang perkenalan dulu, tengah-tengah. Yang kencang perkenalan dulu ya. Ayo, dimulai perkenalan dulu. Tidak ada suara selain kelompok yang sedang melakukan. Kencang ya, suaranya kencang ya, hitungannya ya. Yuk. Perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safa Imi Fatimah. Nama saya Aulia Rahmawati. Hari ini kami ingin mempertunjukkan tarian bunga jempol tradisional dengan dari lagu Bunga Jempol. Boleh. Hitungnya yang kencang ya, biar sama ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Ayo, hitungan ketiga. Boleh kembali sayang. Terima kasih nak. Hitungan ketiga beri nilai 1, 2, 3. Rizky, diskusi masalah nilai diskusi. Jangan kamu tentukan. Emang diskusi nilainya. Kelompok berapa? 3, kelompok 3. Yuk. Kita lihat. Balik itu ada yang balik. Iya, nggak apa-apa. Yuk. Oke. 1, 3, 4, 5. Satu lagi mana nilainya? Oke, rata-rata nilainya kasih 80. Keren. Yuk. Tadi sudah presentasi. Nari sudah. Sekarang lanjut ke evaluasi time. Bu Dahlia sudah bagikan nih lembar evaluasinya. Silakan dikerjakan. Bu Dahlia kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Iya sayang. Kurang 1. Ada lagi yang belum dapat kertas evaluasinya? Sudah dapat semua atau belum? Oke, jangan lupa tulis nama, tanggal, dan kelas 5 apa. Yuk, 5 menit dimulai dari sekarang. Oh ya, perhatikan itunya ya nak. Perintahnya, kalau pilihan gandanya bisa dipilih lebih dari 1, berarti jawabannya lebih dari 1. Oke? Kalau diminta benar salah, berarti nanti kamu baca pernyataannya terlebih dahulu. Kemudian dilihat itu benar atau salah. Kalau benar kamu tulis benar, kalau salah kamu tulis salah. Kalau ada kesulitan boleh angkat tangannya dan tanya ke Bu Dahlia. Nanti Bu Dahlia akan menghampiri kalian ya. Waktunya 3 menit lagi. Waktunya 3 menit lagi ya. Ya sayang. Di sininya boleh tulis benar, kalau benar salah, benar salah. Boleh, yang penting ada tulisannya ya. Ada yang benar atau salah, ada pilihan ganda kompleks yang silangnya lebih dari 1. Enggak, tergantung. Kamu baca soalnya sayang, dibaca perintahnya. Kalau perintahnya ditulis jawablah dengan benar atau salah, berarti jawabnya benar atau salah. Kalau perintahnya ada tulisan jawaban lebih dari 1, baru. Nah, kalau yang kayak gini kamu tulis benar atau salah, tergantung pernyataan ini. Oke.
Waktunya 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Nomor 3 kamu tulis benar atau salah. Tergantung menurut kamu pernyataan itu benar atau salah. Oke, waktu habis. Masing-masing ketua kelompok kumpulkan lembar evaluasinya ke Bu Dahlia. Hitungan kelima semua sudah di tangan Bu Dahlia ya. 1, 2, 3, 4, 5. Belum kasih nama. Mana namanya? Udah kasih namanya dulu. Sini. Ayo sayang yuk, dipercepat yuk. Sini sayang. Sudah semua? Sudah semua belum? Bu Dahlia nggak dengar, sudah semua belum? Baik, kalau sudah. Nah, apa sih yang telah kita pelajari pada hari ini? Tentang apa sayang? Ya, tentang organ peredaran darah dan fungsinya. Kemudian properti tarik. Pinter, lanjut. Nah, Bu Dahlia mau tanya, bagaimana pendapatmu tentang mengikuti pelajarannya Bu Dahlia di hari ini? Senang tidak? Seru tidak? Kalau seru, nanti selanjutnya mau belajar sama Bu Dahlia tidak? Oke, bagus. Lanjut. Oke, sebelum kita pulang, besok kita akan belajar tentang gangguan-gangguan pada organ peredaran darah. Terus ada juga kita masih membahas properti tari. Nanti yang belum kebagian maju untuk nari, di pertemuan kedua kalian menari pakai iringan lagunya. Oke. Jadi tampilannya harus lebih baik lagi ya. Sekarang sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Wakil ketua kelasnya siapa ya? Nobel. Pimpin doa yuk. Ayo. Oh, oke, baik. Salman aja deh kalau gitu. Yuk Salman, suaranya yang kencang. Bersiap. Oh lah, Salman suaranya kurang kencang nih. Yuk Salman. Bersiap. Semuanya bersiap. Berdoa. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa esok hari.